Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Lucky Day. Film ini cukup membrutalkan karena akan melibatkan seorang pembunuh bayaran dan juga mantan napi kelas 1. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Get up, get dressed, and get ready for chow. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Red. Saat itu, Red harus dipenjara karena telah merampok sebuah bank. Red dihukum selama 5 tahun. Singkat cerita, setelah mendekam di penjara selama 2 tahun, Red dibebas bersyaratkan setahun karena berkelakuan baik. Artinya, jika Red dalam 1 tahun berulah lagi, ia akan kembali mendekam di penjara. Saat itu, Red dibuat senang karena ia langsung disambut oleh istrinya yang bernama Nina Chloe. Ketika di rumah, Red dan Nina langsung beranu-anu karena pedang Red sudah lama tidak diasah. Siang harinya, datanglah anak Red bernama Beatrice yang saat itu baru saja pulang sekolah. Beatrice terlihat sangat senang melihat ayahnya yang sudah kembali pulang. Tak lama, Red juga disambut oleh pengasuh Beatrice yang bernama Lolita. Lolita adalah orang yang selalu menjaga Beatrice ketika Nina ibunya sedang pergi bekerja. Oh, Bumblebee, I'll be out in a second. Adegan beralih ke bandara yang ada di Amerika. Kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Luke. Luke merupakan warga Perancis yang hendak menyambangi Amerika. Di sini si petugas harus benar-benar waspada karena Luke dulunya adalah mantan buronan. Namun Luke yang berhasil meyakinkan si petugas, akhirnya ia dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Saat di parkiran, Luke yang tidak mempunyai kendaraan, ia hendak mencuri mobil klasik yang terparkir di sana. Sayangnya saat itu si pemilik mobil datang memergoki Luke. Melihat mobilnya akan dicuri, orang tersebut langsung menghubungi polisi. Namun belum juga tersambung, Luke lebih dulu menghabisinya. Diketahui Luke ini adalah seorang pembunuh bayaran paling sadis yang sangat disegani di Eropa. Adegan beralih ke seorang pemilik bar yang sedang bersantai bersama pacarnya. Si pemilik bar itu bernama Daddy. Tak lama kemudian, Luke datang ke tempat bar milik Daddy. Saat Luke masuk ke dalam, Daddy nampak ketakutan. Ternyata Daddy sudah tahu kalau Luke adalah pembunuh bayaran yang paling ditakuti di Eropa. Di sini Luke mencoba menenangkan Daddy karena ia datang ke sana bukan untuk menghabisinya, melainkan ada urusan pribadi. Mendengar hal itu, Daddy sedikit lega. Daddy bertanya apa yang Luke inginkan. Luke mengatakan kalau ia butuh beberapa senjata. Ternyata Daddy ini adalah seorang penjual senjata ilegal berkedok sebuah bar. I need some tools. Let's go up to the roof. Di atas bar tersebut, Daddy memperlihatkan beberapa senjata canggih miliknya. Untuk mengetes senjata yang Luke pilih, ia mencoba menembakkannya kepada seseorang yang tengah berdiri. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Luke langsung menghabisi orang yang ia lihat. Padahal hanya untuk sekedar mengetes senjata tersebut. It's night vision. Melihat kelakuan Luke yang begitu sadis, Daddy semakin ketakutan. Bahkan saat Luke meminta bercocok tanam dengan pacar Daddy, ia hanya bisa mengiyahkan walaupun dalam hatinya tentu sangat tidak rela. Zabinelli. What is mine is yours. Di dalam bar, Daddy menunggu Luke yang sedang menggasak pacarnya di dalam toilet. Kedua teman Daddy bertanya kenapa Daddy merelakan pacarnya kepada orang asing. Daddy menjawab kalau Luke adalah seorang pembunuh bayaran berjuluk Terminator. Bahkan hampir semua penjahat di Eropa tidak mau berurusan dengannya. You don't get it. Finishing up now? Tak lama keluarlah Luke dari toilet. Luke langsung menghina dua teman Daddy yang barusan telah membicarakannya. Di sini Daddy juga menanyakan di mana pacarnya. Luke menjawab kalau ia telah menghabisinya karena ia tidak suka berbincang setelah bercocok tanam. Mendengar hal itu, tentu Daddy menjadi shock termasuk kedua temannya. Di sini Luke yang tidak mau mereka semakin tertekan tanpa pikir panjang langsung menghabisinya.
sisi lain, Red sedang melihat lukisan yang telah dilukis oleh Nina istrinya. Nina mengatakan kalau lukisan-lukisan tersebut akan dibawa ke galeri yang akan dipamerkan nanti malam. Nina berharap semua lukisannya bisa habis terjual. I love anything you make. So, where's the show? Tonight? Well, the devil's in the detail. Siang harinya di sebuah galeri, Nina mulai menata semua lukisannya. Tak lama ia dihampiri oleh teman bisnisnya yang merupakan pemilik galeri tersebut. Orang ini bernama Derek. Derek mengatakan kalau Nina tidak perlu gugup karena nanti malam semua lukisannya pasti terjual. Setelah itu Derek mengajak Nina mengobrol di sebuah ruangan. Okay, Derek. Di sini Derek mengungkapkan perasaannya kalau ia sangat mencintai Nina. Derek yang sangean bahkan mengajak Nina untuk enjot-enjotan saat itu juga. Nina yang sudah mempunyai suami tentu langsung menolaknya. Nina juga mengatakan kalau suaminya sekarang sudah keluar dari penjara. Derek yang baru mengetahui kalau suami Nina adalah seorang mantan kriminal, ia terlihat sedikit ketakutan. Namun Derek mengancam Nina jika lukisannya nanti malam tidak terjual, ia tidak akan segan menyita semua aset Nina karena Nina telah memakai galerinya. Bahkan Derek akan menaruh harga mahal untuk semua fasilitas galeri yang telah ia berikan kepada Nina. Kecuali Nina mau bermantap ria dengannya. Nina yang sudah junitai dengan Derek langsung pergi dari tempat tersebut. Di balik itu, Red mengunjungi toko milik temannya. Saat masuk ke dalam, temannya yang bernama Leroy sangat senang ketika melihat sahabatnya telah bebas dari penjara. Red berterima kasih karena selama dirinya di penjara, Leroy kerap kali memberikan uang kepada anak dan istri Red. Di sini Leroy juga kembali berterima kasih karena Red tidak mau membawanya masuk ke dalam penjara. Karena ternyata Leroy adalah salah satu komplotan Red saat melakukan perampokan. You're a good friend, Leroy. I wasn't trying to see him in no cage, man. Tak lama dari itu, mereka didatangi oleh seorang polisi bernama Sanchez. Di sini Sanchez mengingatkan Red untuk tidak berbuat macam-macam, mengingat Red masih dalam keadaan bebas bersyarat. Sanchez sendiri sebenarnya tidak suka dengan Red yang hanya dihukum 2 tahun penjara. Bahkan Sanchez langsung menyuruh Red berbalik, berharap ia menemukan obat-obatan terlarang agar Red kembali ke penjara. You got anything on you? No. Beruntung saat itu Red tidak membawa apa-apa. Just misunderstood what you said, man. Key. Have a wonderful day. Setelah polisi Sanchez pergi, Leroy mengajak Red masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sana terdapat sebuah brankas yang dulu pernah mereka rampok. Red yang merupakan spesialis pembuka brankas berusaha mengasah kembali kemampuannya. Namun saat itu Red tidak mampu membukanya karena mungkin kemampuannya sudah sangat lama tidak ia pakai. That's my man. Wait. Setelah membuka brankas itu dengan kunci, ternyata di dalamnya adalah sebuah surat obligasi yang jika dijual berharga $600.000. Mereka berencana untuk segera menjual surat tersebut lalu membagi uangnya. Di tengah perbincangan, Red mengajak Leroy untuk pergi ke galeri yang diadakan oleh Nina istrinya nanti malam. Leroy yang sudah menganggap Red adalah saudara tentu langsung mengiyakannya. Mother of all tax. Hey, man, I'm just trying to reciprocate. Adegan beralih ke Luke yang saat itu melihat mobil klasik yang sangat ia sukai. Di sini Luke menodongkan pistol sembari menyuruh orang itu keluar. Ketika sudah keluar, tanpa pikir panjang Luke langsung menghabisinya. Setelah itu, Luke memakai mobil tersebut dengan ugal-ugalan. Sampai di mana Luke dihentikan oleh polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Luke yang merasa terganggu langsung menghabisi polisi tersebut. Unit 666 requesting backup. Singkat cerita, pada malam harinya, pameran lukisan Nina digelar. Terlihat para kolektor seni datang ke tempat tersebut termasuk polisi Sanchez. Ternyata polisi Sanchez juga merupakan salah satu kolektor seni lukis. Sementara Red dan Leroy yang tidak tahu apa-apa tentang lukisan hanya bisa menghabiskan minuman yang ada di sana.
Lock her up in a cell. Sayangnya, para kritikus yang juga ikut hadir mencela lukisan yang dibuat oleh Nina. Mereka menganggap kalau lukisan tersebut kurang hidup. Red yang mendengar langsung celaan mereka hampir saja menghajarnya. Beruntung Leroy menahan karena hal tersebut akan membuat Red kembali ke penjara. Akhirnya, semua kolektor yang hadir tidak ada satupun yang mau membeli lukisan Nina. Di balik itu, Beatrice anak Red sedang bersantai sambil ditemani Lolita pengasuhnya. Kemudian Lolita menyuruh Beatrice untuk menyikat gigi di kamar mandi. Allez, on va se laver les dents. Tak lama kemudian, pintu ada yang mengetuk. Saat dibuka, ternyata itu adalah Luke. Luke bertanya di mana Red berada. Lolita mengatakan kalau Red dan istrinya sedang tidak ada di rumah. Di sini Luke nyelonong masuk dan berniat menunggu Red pulang. Namun Lolita yang merasa kalau Luke bukan orang baik, ia pun langsung mengusirnya. Luke yang tidak mau diusik oleh siapapun tanpa pikir panjang langsung menghabisi Lolita. Beatrice yang kebetulan melihat hal itu, ia berusaha kabur. Di sini Luke mencoba menembaki Beatrice, namun untuk pertama kalinya tembakannya itu meleset. Luke merasa sangat kesal karena baru kali ini mangsanya berhasil lolos. Saat Luke kembali ke dalam, tak sengaja ia melihat undangan pameran seni. Luke sudah dapat menyangka kalau Red pasti berada di sana. Singkat cerita, Beatrice yang berhasil sampai di galeri, ia pun mengadu kepada ibunya kalau ada seorang pria yang hendak berbuat jahat. Tak lama datanglah Luke yang langsung menembaki senjatanya ke arah Red. Red sendiri berhasil menghindar namun tidak untuk Leroy. Polisi Sanchez yang melihat hal itu langsung beradu tembak dengan Luke. Sementara Leroy yang merasa dirinya tidak akan bertahan, memberikan kunci brankas tempat surat obligasi itu disimpan. Di balik itu, Luke dengan senang hati menghabisi semua kritikus yang berada di sana. Darah mereka kemana-mana sampai mengotori lukisan milik Nina. Sementara Red berusaha menghindari tembakan untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Kemudian mereka bertiga keluar melalui jalan belakang. Setelah itu mereka berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba di atas mobilnya sudah ada Luke. Beruntung Red berhasil menjatuhkan Luke dari mobilnya. You blew up my fucking eel! Where the fuck did he go? Di tengah perjalanan, Red menyuruh Nina mampir sebentar ke toko milik Leroy. Nina bertanya apa yang akan dilakukan Red. Red menjawab kalau sebenarnya ia dan Leroy masih menyimpan hasil rampokannya tempo dulu. Mendengar hal itu, Nina merasa senang karena ia bisa membayar sewa galeri kepada Derek. Nina juga bertanya kenapa orang jahat tadi sangat ingin membunuh Red. Red berbohong dengan mengatakan mungkin orang tersebut menginginkan surat obligasi miliknya. Sesampainya di toko milik Leroy, Red masuk ke dalam sementara Nina dan Beatrice menunggu di mobil. Di sini Red langsung membuka brankasnya dengan kunci lalu memasukkan semua surat obligasinya. Tak lama kemudian, anak dan istrinya datang bersama dengan Luke. Luke mengatakan kalau ia sudah menunggu Red selama 2 tahun. Ia sebenarnya bisa saja menghabisi Luke di dalam penjara, namun hal tersebut tidak elok untuk dilakukan, ucap Luke. I just got out of the joint, mate, literally, this morning. Killed my brother. What the fuck, Luke? Mate, you got it all wrong. Your brother, he went down in a blaze of glory. The cops did. Di sini akhirnya terungkap kenapa Luke ingin menghabisi Red dan keluarganya. Hal itu dikarenakan adik dari Luke adalah orang yang ikut merampok bersama Red dan Leroy. Namun saat itu adiknya tewas tertembak oleh polisi. Sehingga Luke menyalahkan Red yang merupakan otak dari perampokan tersebut. Red mencoba membela diri dengan mengatakan kalau semua itu hanya kecelakaan. Bahkan Red juga bersedia memberikan semua surat obligasinya kepada Luke. Luke mengatakan kalau ia ingin balas dendam atas kematian adiknya, bukan menginginkan surat tersebut. Tanpa pikir panjang, Luke langsung menembak Red di bagian dadanya. Hingga tak sengaja, Beatrice malah masuk ke dalam brankas. Nina sendiri berusaha kabur untuk meminta bantuan. Di sini Luke mengucapkan kata terakhir kepada Red, lalu mengunci brankas tersebut agar Nina kehabisan nafas. Setelah itu Luke mulai memburu Nina yang masuk ke dalam sebuah lorong.
Nina terlihat terus berusaha keluar dari tempat tersebut. Sayangnya ketika sudah sampai di ujung, ternyata terowongan itu buntu. Mau tidak mau, Nina harus melawan Luke. Di suatu kesempatan, Nina berhasil melumpuhkan Luke. Setelah itu, Nina bergegas kembali ke depan karena terowongan tersebut buntu. Di balik itu, Red ternyata masih hidup karena tembakan yang dilayangkan Luke tadi ternyata mengenai kunci brankas yang ia simpan di sakunya. Red berusaha untuk membuka brankas tersebut, namun sayangnya kuncinya sudah rusak. Ia meminta Beatrice untuk bertahan beberapa saat lagi dan ia akan menyelamatkan dulu Nina yang sedang diburu Luke. Di sisi lain, Nina masih terus dikejar oleh Luke, padahal Luke belum bisa melepaskan besi yang tertancap di punggungnya. Hingga di suatu kesempatan, Nina berhasil dilumpuhkan oleh Luke. Saat Luke hendak menghabisi Nina, tiba-tiba Red datang. Akhirnya mereka saling baku hantam. Terlihat Red yang sangat kewalahan melawan Luke. Saat Luke terus menghajar Red, datanglah polisi Sanchez yang langsung menembakkan senjatanya. Luke yang merasa sudah tidak bisa bertahan, ia mengeluarkan sebuah bom agar semua orang yang ada di sana ikut tewas. Namun beruntungnya ledakan itu hanya mengenai dirinya sendiri. Terlihat semua surat obligasi ikut terbakar oleh ledakan tersebut. Setelah kejadian itu, polisi Sanchez menyuruh Red untuk menyerahkan diri karena ia telah ketahuan masih menyimpan surat obligasi. Di sini Red memohon kepada polisi Sanchez untuk membiarkan dirinya dulu membuka brankas karena yang ada di dalam adalah anaknya. Please. Don't let her die. If I don't crack it right now, she's dead. Just let me crack this safe. Red berusaha membukanya walaupun kemarin keahliannya itu sempat menghilang. I'm gonna get her out of here. I'm gonna get her out. I'm gonna get her out. Hingga pada akhirnya Red berhasil menyelamatkan Beatrice. Setelah itu Red bersedia menyerahkan diri kepada polisi Sanchez. Namun ternyata polisi Sanchez sudah berubah pikiran dan menyuruh Red serta anak istrinya segera pergi dari tempat tersebut sebelum polisi lain datang. Go on. Beberapa hari kemudian terlihat keluarga Red yang sudah berada di rumah. Mereka berencana akan tinggal bersama ibunya Nina dan menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya kepada Derek. Tak lama pintu mereka ada yang mengetuk. Setelah dibuka ternyata itu adalah Derek. Di sini Derek bukan berniat untuk menyita rumah mereka, melainkan untuk memberitahu kalau semua lukisan Nina kini sudah habis terjual. Bahkan banyak sekali pesanan berdatangan dari seluruh penjuru negeri. Hal itu dikarenakan lukisan Nina tampak lebih hidup setelah terciprati darah dari para kritikus yang kemarin dihabisi oleh Luke. Bahkan saat itu Derek memberikan cek seharga $1 juta hanya untuk DP-nya saja. After we did work together quite well, so we'll call you, mate. Di akhir film semuanya nampak bahagia, kemudian film pun. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah cintailah keluargamu maka rezeki tidak akan kemana. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Rai Movie.